Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Saya, Agus Rahmawan H, mahasiswa PPG Ui Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 1 K2 dengan nomor peserta 320 358 002 19 dan dengan NIM PPG 2401 0911 0400. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji UKIN atau uji kinerja ini, insya Allah saya akan menyajikan video pembelajaran, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan ataupun kekurangan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu Dewan Penguji dapat memaklumi. Ada buaya dimakan ikan paus. Mudah-mudahan saya lulus, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana keadaannya, sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali pembelajaran kita sekarang dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, kita absen terlebih dahulu ya. Agisna, Annisa, Diva, Vanessa, ya hadir semuanya ya. Masih semangat belajar barudak? Ya, Bapak mau nguji dulu semangat kalian belajar. Semangat pagi. Allah. Mudah-mudahan semangat kalian tidak luntur, terutama dalam pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran tentang agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran dan hadis sebagai ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka hidup kita akan lurus sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pedoman itu harus kita ikuti biar kita nggak tersesat nanti. Oke, barudak. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang apa? Silakan disimak bareng-bareng. Satu. Meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Namun di sini kita akan mengetahui tujuan daripada pembelajaran kita ini. Silakan. Pertama apa? Jadi kalian akan mengetahui konsep dari pembelajaran yang kita pelajari. Pertama, sok. Memahami arti dari setiap nama Allah. Al-Alim, Al-Qadir. Kemudian kemudian
itu adalah pemahaman konsepnya. Kemudian yang keduanya ada apa di sini? Penerapan. Iya. Apa maksudnya? Yang pertama? Jadi kalau nanti kalian setelah belajar ini bisa menunjukkan sikap yang berilmu seperti apa, ya, kemudian akan selalu mawas diri, ya, mendengar dan menjawab segala pertanyaan dengan baik. Siap? Yang keduanya? Lalu satu lagi? Ya, jadi kita akan sajikan ya hasil kerja dari kalian yang mencerminkan tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga apa? Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya apa ini? Sebelum kita lanjut nih, Bapak ada pantun dulu. Mau dengerin nggak? Pantunnya ya walaupun enggak asik tapi kalian tetap harus asik ya. Jalan-jalan ke hutan, dan di hutan ada yang suka makan banana. Banana itu apa? Bisa. Iya. Kalau kita jalan-jalan ke kota Bandung, kita akan menemukan bis kota. Kita sekarang belajar tentang Asmaul Husna. Semoga Asmaul Husna tetap ada dalam hati kita. Amin. Silakan kalian yang mau pantun. Ini Pak. Oh, Randy. Silakan. Sok, langsung aja. Pak Herman lagi beres-beres. Masya Allah. Cukup. Lagi beres-beres ada ular. Kalian ingin sukses dengan malas dan rajin belajar. Masya Allah. Itu mah Randy banget. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan. Siapa yang tahu apa arti dari meneladan? Siapa yang tahu? Apa? Agisna? Yang kencang? Mengikuti. Betul. Siapa lagi? Mencontoh. Betul juga. Siapa yang mau lagi? Apa? Nawan kamu? Ya betul ya, tepuk tangan buat yang sudah jawab. Ya, meneladan itu mengikuti atau mencontoh. Ya, mencontoh. Dan yang akan kita contoh sekarang adalah nama-nama dan sifat Allah. Siapa yang tahu bahasa Arab dari nama-nama dan sifat Allah? Sing tarik. Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah apa? Sekali lagi. Iya, nama-nama Allah yang baik. Iya, itu betul. Dan terakhir pada judul ini ada tertera untuk kebaikan hidup. Kebaikan hidup. Ini adalah tujuan hidup kita atau finish hidup kita adalah untuk menuju kebaikan hidup dunia dan seperti ada di dalam doa yang suka kita panjat. Coba bisa bareng-bareng doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Itu suka kalian doakan ya? Itu adalah tujuan hidup kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya enggak? Artinya siapa? Rahman? Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Sip. Ya Allah, karuniakanlah kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Itu adalah tujuan hidup kita. Akan kita teladani untuk menempuh hidup kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan meniru atau meneladan Asmaul Husna. Cuman di sini tidak semua Asmaul Husna akan kita akan kita bahas, tidak semuanya, karena tidak akan mencukupi waktunya. Dan sebelum itu, mari kita simak dulu nih, ada video pembelajaran buat kita semua. Ini ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Siap. Ada semua? Ya, kita hafalkan semuanya nih Asmaul Husna. Karena kalau kita hafal Asmaul Husna, itu pahalanya kita bakal masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini video pembelajarannya. Bisa diikuti ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fattar, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Rahman, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Halim, Ya. Bagaimana, sejuk hatinya? Sejuk gak habis dengerin Asmaul Husna? Siapa yang panas? Kalau yang panas berarti merasa terrupiah. Mudah-mudahan jin yang ada dalam diri kita keluar. Ya, kita lanjutkan. Siap? Ada semua? Ya. Yang kita akan bahas untuk pertemuan ini cuman ada 4 Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Alim. Kedua? Al-Alim. Tiga? As-Sami. 4? Al-Basir. 1? Al-Alim. 2? Al-Alim. 3? As-Sami. 4? Al-Basir. Ya Alim, Ya Khabir, Ya Sami', Ya Basir. Ya Alim, Ya Khabir, Ya Sami', Ya Basir. Pertama nih, kita lihat sekarang, kita kaji tentang Al-Alim. Tentang Al-Alim. Ya. Di sini kita bisa mengkaji, gak usah kepada materinya dulu atau narasinya dulu. Kita lihat ini apa? Ada gambar apa nih?
Al-Quran atau sumber ilmu. Kemudian hubungannya dengan sifat Allah Al-Alim apa? Ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, bahkan kalau disebut di dalam istilah agama, Allah itu adalah asyari, atau ya sumber dari ilmu. Ya, coba kalian bisa disimak nih, Al-Alim 1, 2, 3. Ya, ini ada teladan buat kita dari Allah, dari sifat. Silakan siapa yang mau. Ya, apa Iman? Silakan jelaskan. Selalu haus akan pengetahuan, belajar dan dari berbagai sumber, dan tidak mudah puas dengan apa yang telah kita ketahui. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat. Itu adalah apa namanya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari sifat Allah Al-Alim. Mudah-mudahan kita bisa ya. Selanjutnya siapa yang mau? Oh, Agisna, silakan. Memperdalam pemahaman. Maksudnya gimana? Mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memahami dunia dengan lebih baik. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Agisna. Kemudian yang ketiga, bacakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Maksudnya gimana? Betul sekali. Atau dengan kata lain, menjadi teladan itu adalah menjadi contoh bagi orang lain. Contoh yang baik tentunya. Mohon semuanya. Kemudian yang kedua apa? Sifat Allah Al-Khabir. Ini tanda apa ini? Peringatan. Maksudnya apa? Allah Maha Allah Maha mengetahui segala hal sampai kepada akar-akar. Gini ya, contohnya gini. Di dalam bumi yang kita pijak ini, tentunya ada makhluk Allah, baik yang besar ataupun yang kecil. Allah tahu apa yang dikandung di dalam perut bumi ini sampai inti-intinya. Allah tahu. Bahkan yang di langit pun sama, Allah juga tahu. Malaikat-malaikat jumlahnya semuanya Allah tahu. Kemudian apapun yang berterbangan, dimulai dari molekul atau atom yang kecil itu Allah tahu, sampai kepada makhluk, bukan dinosaurus, bukan dajjal. Naon sing panggedena? Makhluk Allah yang terbesar naon? Bukan. Yang memegangnya itu malaikat. Bukan. Yang terbesar itu adalah arsy. Pernah dengar arsy? Arsy itu diangkat apa ditempa oleh 4 malaikat. 4 malaikat. Itu makhluk terbesar. Allah tahu sampai ke sana. Kalau kita pengetahuannya sangat cetek sekali. Mohon tak? Yang bisa kita pelajari teladan dari sifat Allah Al-Khabir, diantaranya ya, perhatian secara maksudnya bisa diutarakan 1, 2, 3. Betul. Menjalankan tugas dengan cermat, dengan detail. Mohon sesuai dengan langkah-langkah tugasnya. Siap semuanya? Semuanya tegak, gerak. Jadi kalau kalian dikasih tugas itu harus kerjakan dengan cermat,
dengan detail sesuai dengan perintah dari tugas tersebut. Oke semua? Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Maksudnya? Ya, beribadah dengan khusyuk. Syarat dan rukunnya juga diperhatikan. Oke semuanya? Dan sekarang silakan yang untuk mempresentasikan yang berikutnya. Silakan. Oke, berikutnya adalah meneladani sifat Allah As-Sami. Ya, silakan lanjutkan. As-Sami berarti Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu baik yang diucapkan maupun yang tersirat. Kita dapat meneladani sifat ini dengan menjadi pendengar yang baik, memperhatikan orang lain dan bersikap empati. Salah satunya yaitu mendengarkan dengan seksama, maksudnya memusatkan perhatian ketika seseorang berbicara, memahami maksud dari ucapannya dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, memberikan perhatian, maksudnya memperhatikan perasaan orang lain, memahami kesulitan yang mereka alami dan memberikan dukungan jika diperlukan. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, maksudnya bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain, memberikan nasihat yang membangun dan menjaga kerahasiaan. Bagus, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah mempresentasikan. Terima kasih, Iman. Berikutnya silakan, siapa yang mau, perempuan ya? Silakan. Selanjutnya meneladani sifat Allah Al-Basir. Al-Basir berarti Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita dapat meneladani sifat ini dengan memiliki pandangan yang luas, melihat kebaikan pada diri orang lain, dan berpikir positif. Yang pertama, dengan cara pandangan yang luas, artinya tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga melihat potensi dan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Yang kedua, berpikir positif, menghindari prasangka buruk dan melihat segala sesuatu dan sisi positif serta meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga, memiliki kepedulian, menaruh perhatian terhadap kondisi orang lain, membantu mereka yang membutuhkan dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya, kalian juga semua harus bisa ya mempresentasikan tentang pelajaran yang kita pelajari. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Jadi kita tahu Asmaul Husna yang dibahas ya, yaitu cuman 4 Asmaul Husna. Yaitu yang pertama Al-Alim, 2, 3, 4. Semuanya duduk tegak, gerak. Jadi siapa yang tahu Al-Alim artinya apa? Al-Khabir, As-Sami, Al-Khabir. Mudah-mudahan yang 4 yang kita pelajari itu ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Berikutnya ada manfaat meneladani sifat Allah yang tadi kita pelajari. Siap? Silakan disimak semuanya ya. Pertama, manfaatnya. Yang pertama, silakan 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Jadi hidup kita akan lebih bermakna setelah mempelajari ini. Siap semuanya? Kedua, tentunya kita akan menuju kepada kebahagiaan yang sejati, bahagianya dunia dan akhirat. Siap semua? 3. Dan ini adalah hal yang kita dambakan, yaitu kesuksesan di dunia dan akhirat. Ya, ini adalah contoh penerapannya nih. Pertama ada apa di sini? Apa? 1, 2, 3. Kemudian ini adalah contoh penerapan untuk meneladani sifat Allah
yang telah kita pelajari, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Ya, kemudian nih pada kesimpulannya terakhir, siapa yang ingin sakti? Kesimpulan, dengan meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, kita dapat meraih kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yo, undangan. Mari kita ulas kembali mengenai tujuan daripada pembelajaran kita ini. Silakan. Pertama, apa? Ya, jadi kalian akan mengetahui konsep dari pembelajaran yang kita pelajari. Pertama, sok. Memahami arti dari setiap nama Allah, Al-Alim, Al-Khabir. Kemudian dan itu adalah pemahaman konsepnya. Kemudian yang keduanya ada apa di sini? Penerapan. Ya, apa maksudnya? Yang pertama? Jadi kalau nanti kalian setelah belajar ini bisa menunjukkan sikap yang berilmu seperti apa, ya, kemudian akan selalu mawas diri, ya, mendengar dan menjawab segala pertanyaan dengan baik. Siap? Yang keduanya? Lalu satu lagi? Ya, jadi kita akan sajikan ya hasil kerja dari kalian yang mencerminkan tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga apa? Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya apa ini? Ya, ini adalah tugasnya nih ya. Ini tugas individu nih. Apa tugasnya? Kalian harus membuat poster pembelajaran tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini adalah tugas kelompok ya. Silakan kalian silakan kalian kerjakan tugas ini secara individu ya, secara individu ini ya. Kalian kerjakan tugas ini. Kalian bisa membuat poster ini dengan menggunakan handphone ya. Bisa menggunakan aplikasi Canva, bisa juga menggunakan aplikasi poster lainnya yang kalian silakan kalian kerja. Ya. Kalian sudah mengerjakannya, beres semua? Silakan itunya udah di print out ya, posternya ya. Silakan acungkan tugasnya. Oh, bagus semuanya ya, bagus. Iya, bagus. Sip. Nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan, silakan di meja yang paling depan saja, nanti Bapak ambil. Itu tugas individu sudah selesai semuanya ya, nanti akan Bapak nilai. Sekarang akan menuju kepada tugas kelompok ya. Silakan kalian buat kelompok. Buat kelompok secepatnya, sok yang rapi. Sekarang duduknya kalian sudah berkelompok ya. Ya. Silakan kalian membuat berunding antar kelompok masing-masing untuk membuat video pembelajaran. Silakan. Lagi ngapain, Rahmat? Ini lagi
ini baca-baca aja. Ngapain baca-baca? Yang mau jadi presiden juga udah ngantri. Bukan gitu. Saya baca-baca ada manfaatnya. Kan kita tadi belajar tentang al-alim, sifat Allah, sifat al-alim. Ya. Artinya kan al-alim itu maha mengetahui. Jadi kita harus mencari ilmu, pokoknya banyak-banyak mencari ilmu buat di dunia ini sama di akhirat nanti. Makanya kalian harus baca biar dapat ilmu yang banyak. Oh ya udah, kita juga ikut baca. Ya udah, nih banyak saya buku. Baca-baca aja. Nah, yuk bareng-bareng kita baca yuk. Yuk. Iya, tadi kalau nggak salah ada tugas dari Pak Agus ya. Tugas apa nih? Tugas yang membuat makalah itu. Yang tentang meneliti Asmaul Husna. Iya, yang itu. Oh, yang Al-Khabir bukan? Ya. Oh ya udah. Ya. Permisi ya, saya mau ngerjain dulu yang makalah tadi. Oh ya udah, nanti lagi aja kan baca-bacanya. Ya. Oke. Ya. Dan pada akhirnya kalian juga harus mengerjakan tugas LKPD. Yang pertama yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini. Pertama ini tugasnya. Kalian bisa simak ya. Ya, arti dari Asmaul Husna adalah ya, ini adalah tugas LKPD. Ini yang ketiga. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat hidup kita dunia dan akhirat. Dan semoga Asmaul Husna selalu di dalam hati kita amalkan. Amin ya rabbal. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Silakan pimpin doa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang, langsung pulang ke rumah, jangan nongkrong dulu. Hati-hati di perjalanan.